Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, eh, kali ini Az-Zaitun tambah menampakkan atau tambah membuktikan pengajaran-pengajaran terhadap santri-santri. Maka kelihatan jelas di sini apa yang diajarkan oleh Az-Zaitun kepada santri-santrinya kelihatan sampai-sampai santrinya tidak tahu membedakan antara kalamullah atau firman Allah, Al-Quranul Karim, Kitabullah, dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang berupa dengan hadis. Maka di sini kita lihat videonya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di video ini jelas sekali seorang santri dari Az-Zaitun menyampaikan bahwasanya qalan Nabi di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan qalan Nabi. Padahal kalau Al-Quranul Karim sudah tahu semua, kalau memang dia di dalam pondok pesantren diajarkan. Bahkan orang yang tidak mondok pun sekarang sudah tahu. Bahwa kalau kalamullah yaitu firman Allah. Tapi kalau qalan Nabi SAW yang disampaikan itu adalah sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang disampaikan itu firman Allah, yaitu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, atau qala Allah Ta'ala azza wa jal. Seharusnya seperti itu. Jadi nampak banyak penyesatan-penyesatan di dalam pondok pesantren Az-Zaitun ini. Apakah pondok pesantren ini cuma dikemas seperti macam pondok pesantren salaf? Cuman kemasan di luarnya seperti pondok pesantren, tapi di dalam penerapan pengajaran tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Maka ini sangat nyeleneh. Seharusnya patut dan pantas dicurigai, dan ini sesegera mungkin, baik dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, ini harus tegas berupaya mengungkap agar supaya masyarakat tenang mendengar apa sih sebenarnya tujuan
Pondok Pesantren Az-Zaitun ini akan menciptakan generasi muda yang seperti apa? Karena kelihatan jelas generasi muda yang diciptakan tidak paham itukah hadis, itu ayat. Kalau ayat bagaimana cara menyampaikan, kalau hadis bagaimana cara menyampaikan. Ini harus jelas. Jadi apakah ini nanti agar supaya masyarakat tidak berpikiran dengan bahasa apakah ini yang disebut tajam ke bawah, adapun ke atas, tumpul katanya bahasanya orang Jawa nyebut itu. Ini sudah masuk ke ranah kasus yang seharusnya ini diangkat, diadili, seharusnya seperti itu. Agar supaya masyarakat tidak resah dan tahu sebenarnya hakikat isi Pondok Pesantren Az-Zaitun ini arahnya kemana. Dan yang aneh lagi ini ternyata sudah beberapa tahun yang lalu memang sudah seperti itu. Ini seharusnya sudah diungkap ini. Sudah selesai urusan ini. Bahkan ini sampai sekarang belum selesai-selesai. Mohonlah kepada Majelis Ulama Indonesia dan yang terkait seperti Kementerian Agama agar supaya turun tangan. Karena sebagai ustadz-ustadz yang di bawah ini cuma taunya menyampaikan, mengingatkan agar supaya apa? Bangsa Indonesia ini generasi mudanya tidak tersesat. Ya sekarang, tapi untuk 10-20 tahun ke depan, maka anak-anak generasi muda penerus bangsa ini yang dikhawatirkan akan menerima kehancuran. Dari sebab doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dan ajaran ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama terdahulu. Mudah-mudahan semua selain Majelis Ulama Indonesia dan juga instansi-instansi yang terkait seperti Kementerian Agama, Kemenak, Jawa Barat, Indramayu, agar supaya turun tanganlah. Jangan ketika berkumpul, ketika mendatangi beliau ternyata banyak kelihatan ketika berkumpul bermusyawarah, bahkan dibiarkan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini, dalil-dalilnya yang tidak sesuai harus disampaikan, tidak ditegur. Seharusnya ditegur, bukan dalil itu yang disampaikan, seharusnya seperti itu. Namun dibiarkan aja. Inilah yang menjadi suatu kecurigaan masyarakat Indonesia, ada apa sebenarnya? Sedangkan ini sudah kelihatan jelas beda dengan para asatid, para ulama pada umumnya. Mohonlah agar supaya secepatnya, agar supaya masyarakat tidak resah, dan agar supaya ulama-ulama kita, sebelum ulama-ulama kita itu melakukan hal-hal yang istilah berupaya semaksimal mungkin agar supaya Kementerian Agama, bahkan Menteri Agama sekali, agar supaya turun tangan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.